Oke. Oke, selamat sore Pak Robert dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dimensi etika komunikasi. Perkenalkan, saya Matius Theodorus. Saya Aryan Ragaso. Saya Hillary. Saya Vizencia Michelle. Oke, next. Jadi pertama-tama kita masuk dulu ke apa itu dimensi. Nah, by definisi, dimensi itu ukuran yang berupa panjang, tinggi, lebar, dan luas. Nah, dalam dimensi etika komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai sudut pandang. Yang etika komunikasi ya artinya punya ukuran atau sudut pandang dalam komunikasi. Okay, next. Oke, etika komunikasi ini hadir untuk menjamin otonomi demokrasi, yang itu intinya pada kebebasan nurani dan kebebasan untuk berekspresi dari tiap-tiap individu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membacakan tentang aktor komunikasi. Nah, jadi di aktor komunikasi itu terdapat patokan penilaian etis yang mengarah kepada etika profesi dengan menggunakan teori etika yang bernama deontologi jurnalisme. Deontologi jurnalisme sendiri adalah suatu pandangan yang menilai benar atau buruk dari tindakan berdasarkan prinsip dan aturan yang mendasar, bukan melainkan berdasarkan hasil atau tujuan yang akan dicapai. Next. Selanjutnya, prinsip deontologi jurnalisme. Prinsip yang pertama ada hormat dan perlindungan sebagai hak warga negara mengenai informasi dan mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan. Lalu prinsip yang kedua, mendapatkan penghormatan dan perlindungan sebagai hak individual dari warga negara seperti hak akan martabat dan kehormatan, lalu hak atas kesehatan fisik dan mental. Dan yang prinsip ketiga, yaitu ajakan untuk menjadi masyarakat yang harmonis. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang dimensi sarana dalam etika strategi. Dimensi ini itu membahas aturan dan sistem yang mengatur proses komunikasi, di mana aturan tersebut itu bisa berupa undang-undang, hukum, institusi, media, hingga sistem ekonomi dan politik. Nah, peran hukum dan undang-undang itu bisa mengatur tanggung jawab pelaku komunikasi, sehingga juga menjaga agar penyebaran informasi itu tetap tertib dan juga tidak menimbulkan kekacauan. Tapi kalau misalkan aturan itu dibuat terlalu ketat, hal itu juga bisa membatasi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Jadi fokus utama di dimensi ini adalah untuk melihat bagaimana sistem media bekerja, siapa yang mengatur informasi, serta bagaimana hubungan antara pihak yang membuat dan menyebarkan informasi. Nah, selanjutnya, dimensi sarana itu memiliki dua sisi. Sisi positif ya, yaitu aturan itu dapat menjaga ketertiban dan juga melindungi hak masyarakat, misalnya dari penyebaran hoax atau informasi yang merugikan. Namun, ada juga sisi negatifnya. Jika aturan terlalu ketat atau disalahgunakan, aturan tersebut justru bisa membatasi
kebebasan berekspresi dan juga kebebasan pers. Contohnya itu ada UU ITE di Indonesia. Di satu sisi undang-undang ini itu bisa digunakan untuk melindungi masyarakat dari hoax dan juga pencemaran nama baik. Tapi di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa beberapa pasal dari UU ITE ini itu bisa digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara etika profesi dan juga hukum. Etika profesi atau deontologi itu merupakan aturan yang dibuat oleh organisasi profesi, misalnya organisasi jurnalis. Jika aturan ini dilanggar, sanksinya itu biasanya berupa teguran atau bahkan pemecatan dari organisasi. Sedangkan di dimensi sarana sendiri, itu berkaitan dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh negara. Aturan ini bersifat mengikat bagi semua orang, sehingga jika dilanggar itu bisa dikenakan sanksi seperti denda atau pidana. Jadi perbedaannya itu etika berasal dari organisasi profesi, sedangkan hukum berasal dari negara dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi. Oke, selanjutnya tujuan utama etika komunikasi dalam dimensi sarana adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keadilan dan kesetaraan, serta melindungi kebebasan berekspresi. Karena itu, dalam dimensi ini kita tidak hanya melihat ada atau tidaknya aturan, tapi juga mempertanyakan apakah aturan tersebut benar-benar melindungi masyarakat atau justru digunakan untuk membatasi hak warga dalam menyampaikan pendapat. Contohnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, bisa kita lihat pada Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Penyiaran, di mana aturan tersebut seharusnya melindungi masyarakat, tetapi tetap perlu dikritisi lagi agar tidak disalahgunakan dan tetap menjunjung keadilan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dimensi tujuan dalam etika komunikasi. Nah, di dimensi ini itu kita tuh nggak hanya membahas bagaimana komunikasi diatur atau dijalankan, tapi juga kita menekan tujuan utama dan dari komunikasi itu sendiri. Tujuan tersebutnya adalah untuk menciptakan komunikasi publik yang sehat, adil, dan demokratis. Jadi komunikasi itu bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga memastikan informasi tersebut itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, menghormati hak setiap individu, dan mendukung terciptanya ruang publik yang terbuka. Boleh di next? Oke, pada dimensi tujuan, ada fondasi yang berkaitan dengan kebebasan dan hak atas informasi. Artinya, setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang benar serta akurat. Namun, kebebasan tersebut itu juga harus diimbangi dengan tanggung jawab. Misalnya, tetap menghormati privasi orang lain. Selain itu juga dimensi ini tuh mengingatkan kita pentingnya mengawasi hubungan antara media, kepentingan politik, dan kekuatan ekonomi agar informasi yang diterima masyarakat itu tetap objektif dan nggak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Boleh di next. Oke, pada aspek metaetika itu membahas dasar moral yang menjadi landasan dalam praktik komunikasi. Yang pertama adalah legitimasi, yaitu apakah seseorang memang layak untuk memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan informasi. Dan kemudian yang kedua itu adalah struktur wacana, yaitu bagaimana informasi disampaikan secara rasional, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Jadi tidak hanya isi informasinya yang penting, tapi juga siapa yang menyampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Boleh di next.
Etika komunikasi juga membutuhkan penguatan dan pengawasan agar benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Salah satunya itu melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi informasi yang beredar. Selain itu, diperlukan juga lembaga independen yang bertugas memastikan media atau pelaku komunikasi itu tetap mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik. Dengan adanya pengawasan tersebut, penyebaran informasi yang diharapkan menjadi lebih bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Boleh di next. Nah, meskipun memiliki tujuan yang baik, penerapan etika komunikasi itu juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangannya itu adalah dominasi ekonomi. Determinasi ekonomi itu menjelaskan bahwa banyak yang memiliki modal atau kekuatan ekonomi sering kali memiliki pengaruh besar terhadap arus komunikasi dan informasi. Akibatnya informasi yang beredar itu bisa aja lebih menguntungkan pihak tertentu, sehingga keberagaman perspektif di masyarakat itu menjadi berkurang. Boleh di next. Oke, dalam konteks masyarakat ekonomi, kita tuh bisa ngeliat saat ini organisasi itu dituntut untuk bersifat kompetitif, fleksibel, agar mampu bertahan di tengah persaingan. Hubungan sosial juga cenderung lebih profesional dibandingkan emosional. Dan kinerja seseorang itu lebih banyak dinilai berdasarkan efisiensi serta hasil kerja. Karena itu penerapan etika komunikasi ini tuh menjadi semakin penting agar di tengah tuntutan efisiensi tersebut, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain itu masih tetap terjaga. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini untuk kesimpulannya yaitu dimensi etika komunikasi terdiri dari 3 aspek utama, yaitu komunikasi, aktor komunikasi, sarana atau politi, dan tujuan atau polisi. Ketiganya ini memiliki kaitan dalam memastikan komunikasi berjalan secara etis, bertanggung jawab, serta mendukung nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Nah, etika komunikasi itu tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem, hukum, dan tujuan moral yang ingin dicapai oleh masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.